bagaimana sih cara mengolah pangan yang baik, bagaimana sih tempat dapur kita yang memenuhi syarat kayak gitu. Nanti bapak dan ibu nggak perlu ini, waduh dapur aku kan belum bagus, belum memenuhi syarat, nipil. Si penting sudah tahu bagaimana sih dapur yang harus kita punya biar memenuhi syarat kesehatan sebagai pengelola pangan itu ya, pengelola pangan gitu. Terus bagaimana buat jajan, buat makanan kayak gitu, bagaimana cara mengelolanya, bagaimana packingnya, bagaimana distribusinya kayak gitu. Setidaknya nanti kita tahu kalau kita sudah berkumpul seperti ini ya. Saya tidak akan berpanjang lebar. Saya mengucapkan terima kasih sekali nih buat teman-teman puskesmas yang bisa mengajak ibu-ibu dan ibu-ibu bisa bergabung dengan kami. Insya Allah tujuan baik ya. Semoga pertemuan pada hari ini itu bermanfaat untuk kita semua di dunia dan di sana. Bagi ya nantilah kayak gitu. Begitu saja dari saya. Mohon maaf ya Bapak dan Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan sambutannya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Baiklah Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya langsung pretest. Nanti kita akan pretest dulu ini, mengerjakan soal kurang lebih nanti 10 menit. Nanti kita I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'm... Ibu-ibu sudah bergabung di sini. Ya. Kami menyelenggarakan acara ini juga atas banyak permintaan. Ya, biasanya sekitar Februari Maret dilaksanakan di awal tahun, tapi ini Januari pas hari jadi Kabupaten Brebes. Ya, ini hari jadi Kabupaten Brebes. Semoga semalam sih katanya resepsi di Alram juga banjir. Semoga kita banjir orderan Ibu. Amin. Gue niat banget dengan ini. Iya, katanya doa itu akan balik ke kita sendiri. Jadi kan punya usaha. Sudah tahu kan arah regulasinya kemana? Udah tahu nggak? Jadi semua sekarang itu pemerintah sudah memberikan peluang untuk UMKM, yaitu usaha menengah kecil dan menengah, untuk naik kelas kan sekarang. Bahkan sampai dengan aturannya, regulasinya. Nah, jenengan yang tidak mengikuti itu ya nanti akan terpuruk dengan sendirinya. Makanya salah satu arahnya nanti adalah menuju ke SLHS sebagai sertifikat yang
harus dipunyai oleh seorang pengusaha kuliner. Di sini pengusaha semua nih. Pengusaha semua. Kalau karyawannya mungkin di sana ya lagi uang. Kalau manajer pengusaha itu yang terima uang itu. Banyak yang muda-muda juga, saya senang nih. Kayak di Malahari kemarin di Baguyanan itu UMKM sekarang sudah bukan dulu era 10 tahun yang lalu dari kemarin itu. Kalau saya sudah ke sana ini sama Bu Ida, itu yang banyak ditemui ibu-ibu, mbah-mbah malah. Ya, sekarang enggak. Jadi sudah merambah ke pengusaha milenial kayak gitu kan. Itu yang akan dikembangkan terus, lebih disayang nih sama pemerintah nih UMKM sekarang. Makanan yang untuk mensuplai pengadaan makan minum di rumah sakit. Di rumah sakit pasti dikasih makan nggak sih? Nah itu jenengan aja yang golongan A yang mensuplai makan atau pangan untuk orang sehat, ya. Yang orang sakit apalagi, yang untuk orang sehat aja harus ber-SLHS atau labelisasi, apalagi untuk yang 50 Zabuga atau catering yang mensuplai lebih dari 750 porsi ke sehariannya, atau catering yang mensuplai pangan pasien di rumah sakit, atau jasa boga yang mensuplai pangan di karyawan pabrik perusahaan. Perusahaan banyak kan sekarang. Nah itu. Nah kebijakannya yang mengatur adalah Permenkes nomor 14 tahun 2021. Mestinya masih browsing gitu. Ya, nggak apa-apa. Kalau pretest jadi gitu tadi nggak usah dipikir banget, nilainya 0 juga nggak apa-apa. Saya kan tadi suruh ngisi, nggak bilang suruh mikir kan tadi. Ya kan? Oh iya, maksudnya gue nek orang isi. Ya kan belum tahu ilmunya nggak. Tapi kalau sudah tahu, itu ada 2, sudah tahu ilmunya ini kan belum. Ibu kan belum dikasih materi. Nggak apa-apa. Tadi langsung diisi dan tanya kumpulin Ibu dia nggak apa-apa. Apanya saya tadi kok swimming dipikir. Ibu mikir orderan di sini masih mikir pelajaran. Ya. Jadi ini nanti Ibu dapat materi, kamu gampang. Dan insya Allah sudah sudah dilaksanakan sehari-hari. Kita nanti tahu role-nya kemana, ya kan? Kadang gini Bu, udah tahu saja. Jadi Ibu itu nanti punya 2 pilihan. Yang bagus tuh yang ke kanan, yang sesuai aturan ke kanan. Ya kadang-kadang ada ngiri sedikit ya. Masuk TV loh. Lihat ya. Saya khawatirnya udah dengar tahunya itu Cinta Yasmin nama apa? Tahu ya, alhamdulillah. Jadi di Brebes itu sempat terjadi keracunan makanan yang memakan korban sampai 94. Masak telur itu termasuk pangan berbasis risiko. Terus telur balado itu merah ya. Terus nasi, terus orek, udah gitu aja. Kita masak, cuma durasi masaknya jarak antara pangan diolah dengan pangan yang itu dimakan itu terlalu lama. Jadi kenapa saya tadi tanya, Ibu sudah segera makan makanan yang ada di depan Ibu atau belum? Itu kan makanan basah. Makanan basah itu umur efektifnya cuma 4 jam. Ya, nanti kita pelajari bagaimana kenapa makanan itu harus dimakan maksimal paling tidak 4 jam. Ini yang suka ngat-ngat makanan mikir, harus bawa jempol gitu kan. Apalagi makanan santan. Nah, salah satunya tadi telur tadi. Jadi kalau perhatikan juga kalau Ibu ada pesanan nih, simpan pangan harus sudah matang, siap dikemas. Gitu ya. Nah, pertanyaannya, kalau pangan yang dihasilkan itu dalam jumlah banyak, ya kan? Ini yang lagi jadi trendingnya itu MBG. Kemarin, 2 hari kemarin saya buminya, terus bumi sama nih, kemudian dari fast catering
sama Hussein Jaya. Nih, kalau dari pasca terima nih, Mbak Nisa sama tadi. Oh, alhamdulillah hadir, terima kasih. Satunya Bu Erna dan jadi tidak bisa hadir pada pertemuan hari ini. Mohon maaf katanya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan Ibu, nanti setelah dapat sertifikat penyuluhan ini, bagi yang ingin melanjutkan, masih semangat Bapak Ibu? Semangat pagi? Pagi. Luar biasa. Terima kasih. Mudah-mudahan soalnya saya juga dari tadi duduk, saya mendengarin tapi kok ngantuk ya. Jam-jam rawan ya didengarin Bapak Ibu. Nanti saya di sini akan menjelaskan terkait dengan sanitasi taman dan lingkungan. Kita share saja nih, kita nanti mungkin Bapak Ibu semuanya sudah menggunakan di pengolahan pangannya ya dari masing-masing gunakan ini. Nanti kita misalnya kayak ini ya, kita ini lagi ulas lagi ya, cuma saya Idawati jadi bedanya Ida sama Ida. Jadi saya berada di seksi dan masyarakat dan kesehatan lingkungan. Dari tugas kita ini melakukan pembinaan kepada beberapa sarana, ada di TPP juga, terus tempat fasilitas umum seperti kalau tempat fasilitas umum itu kayak sekolah, terus pasar, sekolah itu juga merupakan binaan kita ya. Terus ini salah satu di sini TPP tempat pengelolaan pangan. Di antaranya misalnya semoga pangan ya, buat air minum, terus sentra pangan jajan, kantin sekolah juga masuk di sini. Tugas kita adalah tentang pembinaan dan pengawasan. Mungkin Bapak Ibu sudah bisa kebersihan kita dari penjamahnya, biasanya perilaku ya itu cuci tangan, terus apa lagi? Cuci tangan, menggunakan tadi APD ya, kepala, terus sarung tangan nih ketika menyajikan, terus apa lagi? Masker, terus selemek ya, selemek itu untuk melindungi barangkali ada kontak ya. Tadi bahan yang kita olah, jadi harus memakai alat pelindung diri. Nah, ini ada dasar hukumnya. Tadi juga mungkin untuk dasar hukum sudah disampaikan juga oleh Didian di pabrik ya. Terus juga dari pestisida bisa. Terus untuk fisik bisa menyebutkan bahaya fisik biasanya ya dalam kemasan ya. Jadi biasanya threadless, selain itu mungkin juga ketika kita mencuci olah yang kita masak harus aman, bebas dari bahaya. Bahaya itu tadi bahaya biologi, bahaya kimia, bahaya fisik. Ini ada pengertiannya ini terkait dengan sanitasi. Jadi lebih ke perilaku ya, kayak kita sudah ada yang ini ya, yang mereka juga salah satunya TPS. Terus perilaku kita membuang sampah pada saat kita masak atau mengolah sampah juga tentu di sekitar situ juga harus ada atau tersedia tempat sampah. Jadi kita ketika ada yang harus segera dibuang ke tempat sampah. Dan biasanya untuk tempat sampah di tempat pengolahan itu kita bedakan ya. Jadi ada yang basah, ada yang kering, organik dan harus apa? Kondisi tempat sampah tertutup lebih baik lagi kalau dengan injakan kaki ya, jadi tanpa sentuhan tangan lebih bagus lagi. Misalkan punya sarana air bersih ya, ternyata tempat pembuangan septiknya itu jaraknya kurang gitu, bisa dan semakin baik lagi bisa akhirnya tadi terus salah satunya juga sarana wastafel ya, jadi sarana wastafel juga harus tersedia karena itu juga bagian dari tadi perilaku kita nih, harus selalu cuci tangan ketika mungkin ada apa atau pegang-pegang yang kotor ya kita tidak. Terus juga
kita akan mengolah makanan harus cuci tangan, kita habis megang yang kotor-kotor harus cuci tangan. Ini dari sanitasi salah satunya sarana wastafel. Jadi ada beberapa persyaratan kesehatan nih. Jadi di sini nanti poin ini adalah bagian dari apa ya tadi KL ya. Dari situ nanti bagian yang akan kita nilai ya, yang akan diinspeksi oleh nanti teman-teman sanitaria di puskesmas. Bersihkannya dengan menggunakan porselin ya, keramik ya, jadi bisa mudah bersihkan dan juga mencegah supaya tidak berjamur. Terus selain itu lantai ya, jadi lantai juga harus kedap air, tidak boleh licin. Kalau misalkan ada yang retak-retak juga harus segera diperbaiki. Kalau juga nanti timbul bahaya nih.